Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Bu Siti, kalau kita lihat dari perkembangan kasus positif saat ini, munculnya 5 klaster penyebaran COVID-19 yang baru, apakah ini juga ada potensi kuat untuk munculnya super spreader saat ini? Ya, tentunya ini harus kita monitoring terus-menerus ya Pak Anggita ya, karena beberapa hal yang mungkin harus kita waspadai. Pertama, selain kita tidak boleh mengendorkan protokol kesehatan, kita tahu juga beberapa varian baru dari virus COVID-19 dan mutasi itu sudah ditemukan di Indonesia ya. Kita tahu varian B117 itu kita temukan di bulan Februari ya, dari pekerja migran dari Arab Saudi, tetapi kita juga melihat ada 4 kasus B117 yang kita dalam riwayat perjalanannya itu tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri, yang artinya kemungkinan adanya transmisi lokal yang sudah terjadi. Jadi ini harus kita waspadai bahwa potensi B117 sebagai transmisi lokal itu sudah ada. Yang kedua adalah kita tahu ada varian B1525 ya, yang juga kita dapatkan dari pekerja migran di Malaysia pada bulan Januari 2021. Nah, ini memang masih transmisinya adalah transmisi yang didapatkan dari luar ya, tetapi artinya varian dan mutasi yang sudah kita temukan ini menjadi kewaspadaan kita karena potensi-potensi ini bisa memungkinkan menjadi super spreader. Baik, 2 varian yang baru itu Bu, sejauh ini hasil tracingnya, transmisinya sudah seperti apa? Apakah masih terkendali? Ya, sampai saat ini kalau kita melihat bahwa varian baru itu kan kita temukan di bulan Januari dan yang satu lagi itu di bulan Februari, serta beberapa itu ada yang di awal Maret ya. Nah tentunya kalau kita lihat dan kita sudah lakukan pemeriksaan kontak pada mereka-mereka ini, terutama yang pada kasus transmisi lokal, itu memang kita belum melihat adanya peningkatan penularan yang terjadi ya sebagai adanya varian daripada virus ini. Tetapi kejadian ini tentunya harus menjadi kewaspadaan kita, apalagi tadi kami sampaikan seperti terjadinya klaster tadi, harus kita terus-menerus monitor apakah kemudian penularannya itu menjadi lebih cepat ya dibandingkan pada kondisi sebelumnya. Kalau kita melihat tadi seperti klaster terawih, dalam 1 hari itu kita bisa mendapatkan sampai dengan 59 jamaah yang positif ya, yang artinya ada 2 faktor, apakah karena faktor lingkungan, artinya memang jarak yang terlalu dekat, artinya tidak dilakukan jaga jarak dengan baik ya. Kedua adalah apakah betul pengaruh ventilasi yang ada di masjid atau musala tersebut, itu yang juga bisa berkontribusi. Nah tentunya saat ini kita sedang melakukan pemeriksaan ya lebih lanjut dari kasus super spreader ini, apakah potensi super spreader itu terjadi. Artinya kami juga sedang selain pemeriksaan positif, ini juga diambil spesimennya untuk dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing atau pengurutan genetika. Baik, kalau saat ini Bu, peningkatan kasus positif COVID-19 yang paling signifikan itu terjadi di daerah mana saja Bu? Ya, kalau kita melihat data kita ya, ada beberapa provinsi yang memang terjadi peningkatan. Kalau kita melihat ya setidaknya itu ada 19 provinsi yang terjadi peningkatan kasus COVID-19 ya. Kemudian kita melihat ada 17 provinsi dengan peningkatan keterisian tempat tidur. Baik. Terkait dengan 19 provinsi yang mengalami peningkatan itu, upaya apa Bu yang dilakukan agar bisa menurunkan status zona daerah tersebut mungkin dari merah menuju ke oranye atau seperti apa? Ya, kalau kita melihat ya, yang penting adalah Satgas, itu artinya kepala daerah baik provinsi dan kabupaten kota, ini
memahami situasi yang ada, yang kemudian melakukan tindakan-tindakan antisipatif ya, artinya memastikan pelaksanaan ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini sesuai dengan protokol kesehatan, memastikan misalnya kalaupun ada kegiatan buka bersama itu kita dorong untuk melakukan buka bersama secara virtual, atau betul-betul pelaksanaan buka bersama itu dilakukan dengan cara yang ketat ya, artinya buka kemudian pada saat proses untuk makannya itu tidak dilakukan makan secara bersama ya, artinya mungkin ya makannya secara lebih baik dengan menggunakan nasi kotak begitu ya, saya kemudian dibawa pulang ke rumah masing-masing, tapi ya atau pada saat kita melakukan buka bersama dipastikan tidak bergerombol, berkerumun, jarak itu tetap ada. Nah, ini yang perlu untuk dipastikan, bahkan ya kalau kita melihat ya beberapa hari ini kan tempat-tempat mal, pusat perbelanjaan, pasar itu juga meningkat ya jumlah pengunjungnya, bahkan cenderung terjadi kerumunan. Nah, itu harus dipastikan bahwa mungkin misalnya menerapkan buka tutup ya, artinya harus dipastikan kapasitas pengunjungnya itu tidak lebih dari 50%. Kalau sudah mendekati kapasitas tersebut ditutup dulu sampai kemudian sebagian pengunjung keluar, baru bisa kemudian dimasukkan kembali, atau sampai dengan tindakan-tindakan yang tegas, yaitu kalau misalnya terjadi pelanggaran protokol kesehatan ya kita tutup tentunya, apakah itu pusat perbelanjaannya ataukah itu kegiatan masjid ataupun restoran mungkin yang saat itu mengadakan buka bersama. Jadi ketegasan ini juga harus kita lakukan ya, termasuk juga mengawasi arus mudik ini juga harus betul-betul kalau memang tidak sesuai dengan syarat yang sudah kita tentukan, sebaiknya kita tegakkan aturan ini secara tegas demi keselamatan bersama tentunya Mbak Gita. Baik, hingga saat ini Bu masih terpantau ada masyarakat yang melakukan aktivitas mudik lebaran. Ini apa yang bisa dilakukan agar kegiatan mudik itu tidak menjadi sarana penularan virus corona, Bu? Ya, kembali bahwa sebenarnya pemerintah kan sudah melarang ya untuk melakukan mudik ya, walaupun memang pelarangan mudik itu dilakukan mulai tanggal 6 Mei. Tapi sebenarnya pengetatan daripada mudik ini sudah kita lakukan ya sebelumnya. Nah, tentunya kalau memang harus betul-betul terpaksa untuk melakukan mudik, pastikan dalam prosesnya ini tetap menjalankan protokol kesehatan. Artinya masyarakat betul-betul menjaga dirinya. Karena dengan menjaga dirinya ini menjaga keluarganya. Contohnya seperti apa? Pada saat kita melakukan atau menunggu pada saat keberangkatan ya, baik itu di stasiun kereta ataupun itu di stasiun bis ataupun juga di stasiun atau bandara, itu pastikan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker yang benar itu dijalankan. Kemudian saya rasa kita tidak perlu bergerombol ya, atau kemudian tidak antri dengan baik. Jadi upayakan betul-betul jangan sampai ikut di dalam kerumunan ya, karena dengan kita melakukan jaga jarak, memastikan antrian dengan baik, itu akan memberikan perlindungan kepada kita, karena kita jangan sampai mungkin sebelumnya di rumah kita sudah aman dari penularan virus COVID-19. Tapi dalam proses pemberangkatan atau selama pemberangkatan ya kemungkinan penularan itu terjadi karena kita bertemu banyak orang dan kita juga melakukan aktivitas pergerakan yang besar, yang tentunya jangan sampai begitu tiba di kampung atau di desa kita lah menjadi sumber penularan untuk desa atau kampung kita tersebut. Baik, intinya ini kembali kepada membatasi mobilitas kita ya Bu ketika melakukan aktivitas di luar. Bu, kalau kita berkaca dari kasus yang sudah terjadi di negara lain seperti India contohnya, di mana di sana muncul super spreader dan akhirnya sekarang memasuki gelombang kedua, Indonesia sendiri saat ini bagaimana Bu? Ya, kita berusaha ya
ya secara tentunya maksimal mungkin ya untuk menjaga supaya apa yang terjadi di berbagai negara ini juga tidak terjadi di negara kita. Kita lihat ya hampir semua negara di sekitar kita ini sudah membunyikan alarm ya untuk waspada. Karena mulai dari India yang kita tahu kemarin sudah lebih dari 18 juta kasusnya dengan kasus konfirmasinya 200.000 sampai 300.000. Belum lagi kematian. Kalau kita berbicara kematian itu setiap 4 menit itu ada orang yang meninggal karena COVID-19. Di sisi lain juga Turki juga meningkatkan kewaspadaannya. Jepang begitu kasusnya memang relatif masih sedikit tapi kemudian langsung melakukan upaya-upaya pencegahan ya. Karena mereka mencapai dengan angka infeksi barunya itu sampai 1.000, padahal sebelumnya itu di bawah itu ya. Nah bahkan kan tetangga kita yang paling dekat ya, Singapura itu sudah ada 16 kasus transmisi di level komunitas ya di Singapura yang tentunya ini sebelumnya merupakan angka yang paling tinggi selama 9 bulan terakhir. Bahkan kemudian Thailand pun ya memperpanjang proses karantinanya dari WNA ataupun pelancong yang datang dari luar negeri. Kambodia juga seperti itu, kemudian Vietnam, bahkan Malaysia juga terjadi peningkatan kasus. Nah ini tentunya begitu juga Filipina, artinya negara-negara di sekitar kita ini sudah memberikan alarm untuk terjadinya peningkatan. Dan artinya kita pertama yang kita lakukan adalah memastikan ya pintu-pintu masuk kita, baik itu udara, laut, darat, memperketat proses screening ya. Bahkan kita tahu untuk WNA India itu sekarang untuk visa kunjungan atau visa tinggalnya tidak diberikan dulu untuk sementara ya. Sementara untuk negara-negara lain itu tentunya tidak diberikan juga kecuali yang sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM tahun nomor 26 tahun 2020. Tetapi yang pasti pengetatan di bandara-bandara itu harus betul-betul kita lakukan. Artinya dengan proses mereka harus membawa hasil PCR yang negatif, kemudian mereka harus dan wajib melakukan proses karantina selama 5 hari dan kemudian harus diperiksa PCR 2 kali kembali dan juga kemudian dilakukan pemeriksaan whole genome sequencing dari spesimen mereka yang positif ini. Ini yang kita lakukan. Nah, yang kedua ya kembali nih menghimbau masyarakat ya karena kita tahu tadi ada juga yang transmisi lokal. Nah, untuk waspada kembali bahwa saat ini selain vaksinasi, pencegahan proteksi untuk diri kita sendiri seperti pakai masker, jaga jarak, dan juga tadi ya mencuci tangan itu menjadi penting. Selain pengendalian lingkungan itu jangan lupa loh kita masih harus membersihkan ruangan, kemudian membatasi jumlah orang yang berkumpul dalam ruangan dan melakukan desinfektan. Baik, terakhir Bu, jika kita berkaca dari yang terjadi beberapa hari yang lalu, banyaknya masyarakat yang berbelanja di Tanah Abang, ini artinya menunjukkan memang kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan prokes itu sudah sangat menurun. Ini tindakan tegas apa yang bisa dilakukan ke depan agar tidak terjadi hal serupa kembali? Ya, tentunya ini menjadi pembelajaran kita ya. Di sisi lain ini sangat baik karena kalau kita melihat kan aktivitas ekonomi itu sudah mulai berjalan ya. Nah, tetapi di sisi lain bahwa kita tetap perlu tegas ya kepada masyarakat untuk mengingatkan. Dan saat ini kemarin kami mendengar bahwa Satgas khususnya yang bertugas menjadi tanggung jawabnya itu di wilayah Pasar Tanah Abang itu akan memperketat ya protokol kesehatan. Artinya kalau memang aparat keamanan di Pasar Tanah Abang itu tidak mencukupi, kita juga sudah meminta untuk Polsek Tanah Abang bersama juga mungkin bantuan TNI ataupun Polri untuk memperketat pelaksanaan protokol kesehatan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mengatur jumlah yang masuk. Mungkin akan diberlakukan buka dan tutup ya untuk memastikan jumlah pengunjung di dalam Pasar Tanah Abang itu tidak terjadi kerumunan lagi. Karena memang sulit ya. Kita tahu Pasar Tanah Abang itu kan tidak
ada sekat-sekatnya antar masing-masing toko ya. Jadi sehingga berpotensi sekali untuk sangat sulit dalam penerapan jaga jarak. Jadi yang harus kita lakukan adalah memastikan kapasitas daripada pasar tersebut adalah maksimum 50%. Jadi adanya pengaturan seperti ini yang nanti akan kita lebih ketatkan, selain tadi bahwa dalam prosesnya memakai masker itu juga menjadi suatu kewajiban. Jangan sampai pakai masker tapi pakai maskernya tidak benar ya Mbak Gita. Nah ini yang Satgas harus rajin, mungkin berpatroli, mengingatkan, menegur gitu. Dan ini tujuannya apa? Tujuannya untuk keselamatan kita semua. Baik. Ini artinya memang naik turunnya kasus positif COVID-19 memang sangat bergantung juga terhadap kedisiplinan dari masyarakat. Semoga kedepannya edukasi yang lebih baik bisa lebih tersampaikan agar kedisiplinan masyarakat bisa meningkat lagi ya Bu. Bu Siti, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami dalam Good Morning Jakarta pagi ini.